Pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang berkonspirasi untuk membuatmu tersungkur? Mereka ingin melihatmu menderita, ingin kamu menyerah dan hilang harapan. Tapi, apa jadinya jika aku katakan bahwa justru saat ini kamu sedang berada di titik terkuat dalam hidupmu? Di sini dan sekarang, kamu akan menemukan kekuatan yang tak pernah kamu sadari selama ini. Jangan berhenti menonton, karena perjalanan ini akan membuka mata dan hatimu, membawa kamu dari rasa sakit menuju kemenangan yang sejati. Bersiaplah untuk bangkit, karena cerita yang akan kamu dengar adalah milikmu, dan ia akan mengubah segalanya. Bab 1. Bayangan di balik senyuman mereka. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak diucapkan, tapi begitu terasa? Seperti tatapan yang terlalu tajam saat kamu berbicara, atau senyuman yang datang terlalu cepat, seolah-olah menyembunyikan niat yang tak pernah jujur. Di balik wajah-wajah yang kamu temui setiap hari, ada sebagian kecil dari mereka yang tak berharap kamu bahagia. Mereka tak akan pernah mengatakannya secara langsung, tapi diam-diam mereka menunggu kamu jatuh. Mereka mencatat kesalahanmu, menyimpan dendammu, dan berharap satu saja celah terbuka agar mereka bisa menyaksikanmu tersungkur. Karena bagi mereka, rasa sakitmu adalah hiburan yang diam-diam memuaskan ego mereka. Kamu harus tahu, kebanyakan luka yang paling dalam bukan datang dari orang asing, tapi dari mereka yang kamu pernah izinkan masuk. Yang tahu bagian paling rapuh dari dirimu dan tahu di mana letaknya luka yang belum sembuh. Mereka tidak ingin kamu bangkit, karena jika kamu berhasil, itu akan menjadi bukti bahwa mereka salah menilai kamu. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk berharap kamu gagal. Mereka menggunjing diam-diam, tertawa lirih saat kamu terjatuh, dan pura-pura peduli saat kamu kembali berdiri. Itulah permainan mereka. Menyakiti tanpa terlihat menyakiti. Mereka ingin kamu menderita, tapi tetap datang kepada mereka. Seolah merekalah satu-satunya tempatmu pulang. Dan kamu tanpa sadar pernah memberikan mereka kekuatan itu. Kamu terlalu banyak menjelaskan dirimu, terlalu sering memohon pengertian, terlalu ingin dimengerti oleh mereka yang sejak awal tak pernah berniat memahami. Tapi tak apa, karena inilah bagian dari perjalananmu. Disakiti oleh yang kau percaya hanya agar kamu belajar mencintai dirimu lebih dulu. Dipatahkan oleh tangan yang kamu genggam hanya agar kamu tahu tidak semua yang kamu sebut teman akan berdiri bersamamu di tengah badai. Kadang semesta mengirimkan pengkhianatan bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar kamu benar-benar mengenali siapa dirimu tanpa topeng, tanpa ilusi. Jangan salah, mereka tidak kuat. Justru karena mereka merasa kecil di hadapan potensimu, mereka berusaha menarikmu turun. Mereka tidak ingin kamu bersinar, karena cahaya itu menyilaukan bayangan gelap yang mereka sembunyikan. Maka saat kamu tumbuh, mereka merasa terancam. Saat kamu bertahan, mereka merasa kalah. Dan saat kamu bangkit, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa dia masih berdiri setelah semua yang terjadi? Itulah mengapa kamu tak perlu menjawab dengan kata-kata. Biarkan hidupmu yang menjawab. Biar langkahmu menjadi penjelasan. Dan biarkan keberhasilanmu menjadi suara yang lebih keras dari semua ejekan yang pernah mereka lemparkan kepadamu. Ingat, kamu tidak hidup untuk membuktikan siapapun salah. Kamu hidup untuk menjadi versi paling sejati dari dirimu. Tapi jangan heran, ketika mereka yang pernah berharap kamu jatuh, justru menjadi yang paling keras mengetuk pintu saat kamu telah sampai di puncak. Mereka yang dahulu menertawakan doamu, kini menjadi yang paling khusyuk dalam diam. Berharap bisa mencicipi sedikit dari berkah yang kamu perjuangkan dengan air mata. Maka tetaplah berjalan, karena mereka ingin kamu tersungkur, tapi kamu ditakdirkan untuk berdiri. Dan kini, ketika kenyataan mulai berpihak padamu, tanyakan dalam hatimu, siapa yang benar-benar sedang memohon sekarang? Bab 2. Diam-diam mereka mengamati. Dalam keheningan yang kamu kira tak berarti, ternyata ada mata yang terus mengamati. Kamu mungkin merasa sendirian, berjalan di lorong gelap kehidupan yang sepi, tapi di balik tirai yang tak kamu sadari, mereka memperhatikan setiap langkahmu. Bukan karena peduli, tapi karena penasaran. Mereka ingin tahu sampai sejauh mana kamu bisa bertahan.
Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah luka yang mereka tebarkan padamu sudah cukup dalam? Apakah cemoohan mereka berhasil mematahkanmu? Tapi kamu terus berjalan, dan setiap langkahmu yang tak goyah itu menjadi cambuk bagi ego mereka, yang tak rela melihatmu bertahan. Anehnya, mereka tidak bersorak saat kamu jatuh, tapi juga tak memberi tepuk tangan saat kamu bangkit. Mereka hanya diam. Karena itulah satu-satunya cara mereka bisa tetap merasa di atas. Dalam diam itu ada rasa iri yang mereka tak mampu kendalikan, dan dalam sunyi itu mereka menyimpan ketakutan bahwa kamu akan menjadi lebih kuat dari mereka. Maka jangan heran jika pujian jarang datang, karena bagi mereka mengakui keberhasilanmu berarti mengakui kekalahan mereka sendiri. Mereka memilih untuk diam karena suara kekaguman mereka sudah terlalu terlambat dan terlalu berat untuk mereka ucapkan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan mereka. Kamu sudah mulai berjalan bukan karena ingin dikagumi, tapi karena kamu sadar, jalan ini adalah milikmu. Kamu tidak butuh sorakan, cukup keheningan yang damai dalam hati. Keheningan yang datang dari luka-luka yang sudah kamu jahit sendiri, dari malam-malam yang kamu lewati dalam tangis tanpa saksi, dari doa-doa yang tak perlu disetujui siapapun kecuali Tuhan. Karena kamu tahu, mereka boleh mengamati, tapi tidak pernah benar-benar mengerti beratnya beban yang kamu pikul dengan punggung yang tetap tegak. Setiap hari kamu menjadi saksi bagi dirimu sendiri. Kamu tahu betapa sulitnya bangun pagi dengan dada yang berat, berjalan dengan langkah yang goyah, tersenyum padahal hati ingin menyerah. Tapi kamu tetap melakukannya, dan justru karena itulah kamu tak bisa lagi digoyahkan oleh mereka yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka mungkin menyebar keraguan di belakang punggungmu, tapi tak pernah cukup berani untuk berdiri di depanmu dan berkata, "Aku iri padamu." Mereka ingin kamu menderita, karena jika kamu bahagia, maka alasan-alasan mereka untuk menyimpan benci akan lenyap. Dan di saat mereka masih sibuk mengamatimu dengan niat yang kelam, kamu sudah melangkah jauh ke depan. Kamu belajar untuk tidak menoleh, tidak menanggapi, dan tidak membalas. Kamu mulai paham bahwa balas dendam terbaik bukanlah membalas rasa sakit, tapi bertumbuh hingga mereka tak lagi mampu menjangkaumu. Maka biarkan mereka dengan diam mereka. Karena dalam diam itu ada pengakuan tersembunyi bahwa kamu tak bisa dihentikan, bahwa mereka kehabisan cara untuk menjatuhkanmu. Dan di dalam hati mereka yang paling sunyi, mereka mulai memohon. Memohon agar kamu berhenti bersinar, tapi sudah terlambat, bukan? Bab 3. Luka yang menguatkanmu diam-diam. Luka itu tidak datang tanpa alasan, tidak pernah. Setiap sakit yang pernah kamu alami, setiap pengkhianatan yang membuatmu terpuruk, setiap ketidakadilan yang membuatmu menangis dalam diam, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Luka tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membuka bagian dari dirimu yang tak pernah kamu lihat saat semuanya baik-baik saja. Luka membuatmu diam, dan dalam diam itu, kamu mulai mendengar dirimu sendiri. Suara hati yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Sekarang, untuk pertama kalinya, kamu belajar menjadi milikmu sendiri. Dan kamu tidak sadar betapa kuatnya kamu terbentuk dari rasa sakit itu. Ketika orang-orang sibuk mencibir dan menjatuhkan, kamu diam-diam belajar memahami kesendirian. Kamu menemukan betapa damainya berdiri di tengah sepi tanpa harus berharap siapapun datang menyelamatkanmu. Mereka ingin kamu tersungkur, tapi tak mereka sadari kamu sedang tumbuh dalam kegelapan. Seperti akar yang diam-diam menjalar di bawah tanah, mencari kekuatan dari kedalaman. Mereka menertawakan saat kamu tenggelam, tapi mereka lupa orang yang pernah tenggelam akan lebih tangguh saat berenang di arus yang paling deras sekalipun. Luka mengajarkan kamu hal-hal yang tak pernah diajarkan oleh cinta yang mudah. Luka menempamu dengan keras, tapi juga membentuk ketangguhan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu mulai paham bahwa tak semua orang layak dipercaya, dan itu bukan berarti kamu gagal, itu artinya kamu sedang disaring. Karena semesta tidak akan membiarkanmu membawa beban yang salah ke tempat yang akan kamu tuju. Dan luka adalah alat seleksi paling jujur. Ia membukakan mata, merobek topeng-topeng yang selama ini tak kamu sadari, dan membuatmu berani mengatakan tidak pada hal-hal yang dulu membuatmu lemah,
karena terlalu takut kehilangan. Kamu tidak lagi sama. Kini kamu adalah seseorang yang telah ditempa. Kamu tidak perlu membalas siapapun yang pernah menyakitimu, karena luka itu sudah membalas semuanya. Mereka kehilangan kesempatan mengenalmu yang baru, yang lebih kuat, yang lebih jernih. Kamu tidak perlu menjelaskan perubahanmu, karena orang yang benar-benar ada untukmu akan melihatnya tanpa diminta. Dan yang berpura-pura akan hilang dengan sendirinya. Karena energi baru yang kamu miliki tidak bisa ditembus oleh niat buruk. Kamu bukan lagi mangsa. Kamu adalah batu yang tak mudah dipecahkan oleh kata-kata kecil dan niat licik. Dan kini mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka yang dulu bersorak saat kamu jatuh, kini diam-diam merasa kecil saat melihatmu berdiri. Karena luka yang dulu mereka anggap akhir dari segalanya, justru menjadi alasan kamu bangkit dengan cara yang tak mereka bayangkan. Kamu bukan hanya bertahan, kamu berubah, dan perubahan itu terlalu terang bagi mereka yang terbiasa hidup dalam bayangan. Jadi biarlah luka itu tetap menjadi rahasia kekuatanmu. Karena saat mereka ingin kamu tersungkur dan menderita, luka-luka itu justru membawa kamu menuju tempat yang tak bisa mereka capai, bahkan dengan segala upayanya. Bab 4. Ketika doamu tak lagi diam-diam. Ada masa ketika kamu hanya bisa berdoa dalam tangis. Tak ada suara, hanya getar di dada, dan mata yang sembab oleh kekecewaan yang terus menumpuk. Dunia terasa mengecil, dan kamu merasa seperti satu-satunya orang yang tersesat di tengah hidup yang kacau. Tapi saat itu, kamu belum tahu bahwa doa-doa yang kamu bisikan di tengah malam dengan suara yang hampir tak terdengar, justru sedang menciptakan jalan baru. Mereka tidak melihatnya, karena yang mereka perhatikan hanya luarnya, kejatuhanmu, kegagalanmu, keterpurukanmu. Tapi yang terjadi di dalam, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan itu lebih kuat dari apapun yang bisa mereka rencanakan terhadapmu. Sementara mereka sibuk menunggu kamu menyerah, kamu justru sedang membangun kekuatan yang tak kasat mata. Kamu belajar meletakkan harapanmu bukan pada manusia, tapi pada yang menciptakan langit dan bumi. Kamu berhenti menjelaskan kepada mereka, dan mulai membuka hatimu kepada yang lebih mengerti. Dan dalam keheningan itulah, kamu mulai merasakan ketenangan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Mereka mungkin tertawa saat kamu terlihat berdoa dalam kekalahan, tapi mereka tidak sadar, doa itu sedang membuka pintu yang tak bisa mereka tutup, dan membangun takdir yang tak bisa mereka ganggu. Tiba-tiba, kamu tidak lagi sama. Kamu masih kamu, tapi tidak lagi mudah terguncang. Kamu masih menghadapi masalah, tapi sekarang kamu tidak panik. Ada semacam kedewasaan yang tumbuh diam-diam, sebuah ketenangan yang membuatmu tak perlu membalas, tak perlu membuktikan apapun, karena kamu tahu langkahmu sudah dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari dendam mereka. Dan ketika perubahan itu mulai terlihat, mereka bingung. Mereka menyangka kamu akan hancur, tapi kamu justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Doamu tidak lagi diam-diam. Ia mulai terlihat dari caramu berdiri, dari caramu berbicara, dari caramu memandang hidup. Kini, kamu tidak lagi hidup untuk pembenaran. Kamu hidup untuk tujuan. Dan dalam tujuan itu, kamu menemukan kejelasan yang dulu kamu cari di mata orang lain. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya dipisahkan sejenak agar kamu belajar berjalan sendiri, agar kamu tahu kemana harus bergantung saat semua hal tak bisa lagi dipahami. Doamu yang dulu dipandang remeh mulai menunjukkan hasil, perlahan, diam-diam, tapi pasti. Dan ketika hidupmu mulai berubah, mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa? Tapi kamu tahu, semua itu hasil dari doa-doa yang kamu panjatkan saat tak ada yang tahu kamu hampir menyerah. Dan kini, mereka yang dulu mengira kamu akan tenggelam, mulai mencari-cari arah dalam gelap. Mereka mulai tersesat dalam keraguan mereka sendiri. Karena kenyataannya, mereka telah kehabisan alasan. Kamu tidak hancur, kamu tidak menyerah, justru kamu semakin tak tergoyahkan. Dan sekarang kamu mulai melihat hal yang mengejutkan. Mereka mulai menunduk, bukan karena malu, tapi karena perlahan. Mereka ingin tahu siapa yang kamu minta dalam doamu. Karena siapapun yang kamu mintakan kekuatan telah memberimu cahaya yang mereka tak bisa padamkan.
Dan sekarang, dalam diam mereka mulai memohon juga. Bab 5. Kekuatan yang tak mereka perhitungkan. Ada satu hal yang tak pernah mereka perhitungkan. Bukan kecerdasanmu, bukan kekuatan fisikmu, bukan juga jumlah koneksi atau hartamu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih senyap, dan lebih berbahaya bagi mereka yang berharap kamu gagal. Mereka tak pernah benar-benar menghitung kekuatan hatimu, ketahanan jiwamu, keteguhanmu dalam menghadapi badai yang bahkan kamu lewati sendirian. Mereka terlalu sibuk menciptakan skenario untuk menjatuhkanmu, hingga mereka tak sadar. Kamu tidak sedang menunggu pertolongan. Kamu sedang berubah menjadi seseorang yang bahkan kamu sendiri tak kenali sebelumnya, lebih berani, lebih tajam, dan lebih hidup. Kekuatan itu muncul bukan karena kamu tak pernah takut, justru karena kamu pernah sangat takut. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tak dianggap. Tapi kamu tetap berjalan dengan ketakutan itu di dadamu. Kamu tidak menunggu sampai semuanya baik-baik saja untuk melangkah. Kamu melangkah sambil gemetar, sambil luka, sambil membawa beban yang terlalu berat untuk kamu ceritakan ke siapapun. Dan itulah yang membuat kamu tak terkalahkan sekarang. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu sudah berkali-kali dipukul oleh kenyataan dan tetap memilih untuk berdiri. Sekarang mereka melihatmu dan mereka tidak bisa mengenali lagi versi dirimu yang baru ini. Mereka ingat betapa rapuhnya kamu dulu. Mereka tahu titik lemahmu, atau setidaknya mereka pikir mereka tahu. Tapi yang mereka lihat sekarang adalah seseorang yang tidak lagi menoleh ke belakang. Seseorang yang tidak lagi mencari persetujuan atau pembenaran. Kamu menjadi orang yang mereka coba hancurkan, tapi tak berhasil. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, bukanlah kenyataan bahwa kamu berhasil, tapi kenyataan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk berhasil. Kamu menemukan jalan sendiri, dan itu lebih menyakitkan dari kekalahan apapun. Kekuatanmu kini bukanlah sekadar ketegasan dalam keputusan atau keberanian menghadapi tantangan. Kekuatanmu adalah ketenangan, tidak banyak bicara, tidak reaktif, tidak mudah terprovokasi, dan itu membuat mereka takut, karena mereka tahu seseorang yang tenang di luar, tapi penuh kobaran di dalam, adalah seseorang yang sudah melewati banyak luka dan tak bisa lagi dikendalikan oleh tekanan luar. Sekarang kamu adalah ancaman bagi mereka. Bukan karena kamu ingin menyerang, tapi karena kamu tidak lagi mudah dijatuhkan. Keberadaanmu yang kokoh sudah cukup membuat niat jahat mereka kehilangan arah. Dan di titik ini, kamu mulai melihat pergeseran yang perlahan tapi pasti. Mereka yang dulu ingin kamu hancur, mulai kehilangan kata-kata. Mereka mengamati dari jauh, mencoba mengerti, mencoba mencari celah baru. Tapi mereka tidak sadar, kekuatanmu sekarang bukan berasal dari dunia ini. Ia tumbuh dari pengalaman, dari ketulusanmu dalam berjuang, dari keyakinanmu pada Tuhan yang tak pernah pergi, bahkan saat semua orang meninggalkanmu. Itulah kekuatan yang tak mereka perhitungkan. Dan kini, diam-diam, di balik ego dan gengsi mereka mulai berdoa agar kamu tidak membalas. Karena jauh di dalam hati mereka tahu, jika kamu mau, kamu bisa membalas dengan cara yang tak akan pernah mereka sanggup tanggung. Bab 6. Saat mereka merasa kehilangan kendali. Ketika kamu mulai melangkah di jalur yang tak mereka duga, mereka merasakan sesuatu yang asing, perasaan kehilangan kendali. Mereka yang sebelumnya memegang erat tali permainan hidupmu, mulai melepas genggaman tanpa sadar. Mereka yang dulu mengira mampu menentukan kapan kamu harus jatuh, kini hanya bisa menatap dari jauh dengan wajah penuh kebingungan. Ini bukan hanya soal kekalahan mereka atasmu, tapi tentang runtuhnya ilusi mereka bahwa kamu adalah boneka yang mudah diatur. Saat kamu berdiri tegak di tengah badai yang mereka buat, itu menjadi pengingat bagi mereka bahwa kamu bukan lagi sasaran empuk yang dulu mereka kira. Mereka mulai merasakan ketakutan yang halus, yang tidak mudah mereka ungkapkan. Ketakutan bahwa segala usaha untuk menjatuhkanmu telah sia-sia dan semakin hari kamu justru semakin kuat. Rasa itu berbalut dalam diam yang menyesakkan, dalam tatapan yang mengintimidasi tapi tanpa kata. Mereka ingin kembali menguasai tapi tidak tahu bagaimana caranya.
Mereka ingin menakut-nakuti, tapi suaramu yang kini penuh percaya diri membuat mereka terdiam. Perubahan ini bukan hanya soal kemenanganmu, tapi tentang bagaimana mereka menyadari bahwa kamu sudah melewati batas yang tak bisa mereka sentuh lagi. Dan dalam kekacauan yang mereka rasakan, ada satu hal yang mereka tak bisa kuasai, hati dan pikiranmu. Mereka bisa mencoba membatasi gerak tubuhmu, membungkam suaramu, bahkan mengaburkan namamu, tapi mereka tidak bisa menyentuh kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirimu. Kamu mulai belajar melepaskan beban yang bukan milikmu, membebaskan diri dari pengaruh negatif yang meracun pikiran dan jiwamu. Ini adalah revolusi kecil yang terjadi secara perlahan, yang tidak pernah mereka duga akan jadi senjata terkuatmu. Saat mereka merasa kehilangan kendali, kamu justru menemukan dirimu yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu mengekspresikan setiap kemenangan dengan kata-kata keras atau demonstrasi yang mencolok. Ketenangan yang kamu miliki sudah menjadi pernyataan paling tegas. Mereka yang dulu ingin melihatmu menderita kini harus menerima kenyataan bahwa kamu tidak mudah lagi dijatuhkan dengan serangan-serangan mereka. Kamu menjadi sosok yang tidak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi mereka yang melihat dari jauh. Dan itu membuat mereka semakin resah, karena mereka tahu kamu telah melewati batas yang mereka kira tidak mungkin dilalui oleh siapapun. Kini, dalam diam dan kekuatan yang kamu bangun, mereka mulai memohon. Mereka yang dulu berharap melihatmu tersungkur, kini berharap agar kamu berhenti melangkah maju. Mereka memohon agar kamu tak menunjukkan kekuatan yang terlalu besar. Tapi kamu sudah tahu, permohonan itu hanyalah suara kecil di tengah badai yang telah kamu taklukkan. Kamu tidak akan berhenti, karena kamu bukan lagi seseorang yang bisa dikendalikan oleh ketakutan atau ancaman. Kamu adalah kekuatan yang lahir dari perjalanan penuh luka, doa, dan keteguhan hati. Dan inilah saatnya untuk terus maju, tanpa menoleh ke belakang. Bab 7. Ketegaranmu membingungkan mereka. Ada sesuatu dalam ketegaranmu yang membuat mereka terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Mereka yang dulu mengira mampu mematahkan semangatmu kini, kebingungan melihatmu tetap berdiri kokoh. Bukan hanya sekadar bertahan, tapi kamu mulai menunjukkan bahwa luka yang mereka tebarkan hanyalah bahan bakar yang menyulut api semangatmu. Mereka tidak paham bagaimana mungkin seseorang bisa tetap tegar setelah melewati begitu banyak cobaan. Ketegaranmu bukan hanya sebuah kebetulan, tapi hasil dari proses panjang yang penuh pengorbanan dan doa yang tulus. Dalam kebingungan itu, mereka mencoba mencari celah untuk melemahkanmu kembali. Namun setiap usaha mereka menemui tembok ketegaran yang kamu bangun dengan penuh kesadaran. Kamu tidak lagi menjadi sosok yang mudah terombang-ambing oleh kata-kata atau tindakan mereka. Ketegaranmu adalah perisai yang melindungi hatimu dari kerusakan yang lebih dalam. Dan dengan setiap kali kamu menghadapi badai, kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang kemampuan untuk bangkit dan melangkah lagi dengan kepala tegak. Mereka tidak tahu bahwa ketegaran yang mereka lihat hanyalah bagian luar dari perjalanan batin yang begitu rumit. Kamu belajar menata kembali kepingan-kepingan dirimu yang pernah tercerai-berai, menyatukan potongan hati yang patah, dan membangun fondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketegaranmu adalah cermin dari jiwa yang terus belajar dan berkembang, meskipun dunia terus menantangmu. Ini adalah kekuatan yang lahir dari pengalaman, dari air mata yang tak pernah sia-sia, dan dari keberanian untuk tetap percaya pada diri sendiri, meski tanpa dukungan dari luar. Ketegaranmu tidak hanya membingungkan mereka, tapi juga menginspirasi. Orang-orang yang dulu mungkin meragukanmu, kini mulai melihat sisi lain dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Kamu menjadi contoh nyata bahwa dalam kejatuhan pun ada harapan untuk bangkit, bahwa dalam penderitaan pun ada ruang untuk tumbuh. Ketegaranmu membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan hidup ini, dan bahwa setiap luka yang pernah kamu alami membawa pelajaran yang tak ternilai harganya. Dan di balik semua itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa ketegaran sejati bukanlah tentang menjadi yang terkuat di mata orang lain, tapi tentang menjadi damai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu pembuktian lagi, karena kamu sudah tahu siapa dirimu.
Ketegaranmu adalah hadiah dari perjalanan panjang yang penuh liku, dan itu cukup untuk membuatmu melangkah ke depan tanpa ragu. Mereka mungkin tidak mengerti, tapi kamu telah menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tak bisa digoyangkan oleh apapun atau siapapun. Bab 8. Diammu adalah jawaban terkuat. Seringkali mereka yang ingin menjatuhkanmu berharap melihatmu berteriak, membalas dengan kemarahan, atau bahkan terpuruk dalam kesedihan. Namun kamu memilih diam, bukan diam yang lemah, tapi diam yang penuh makna, yang membawa kedamaian dalam kekacauan. Diammu bukan tanda kekalahan, melainkan jawaban paling kuat yang bisa kamu berikan. Saat mereka menunggu reaksi yang akan memberi mereka alasan untuk terus menyerang, kamu justru menunjukkan kekuatan yang tak terlihat oleh mata mereka, tapi jelas terasa oleh jiwa yang sudah mengenal kedalaman hidup. Dalam diam itu, kamu membangun benteng yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata penuh dendam atau perbuatan yang ingin melukai. Diammu adalah perisai sekaligus senjata yang tidak perlu diangkat untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin tidak mengerti dan mungkin menganggap diammu sebagai tanda lemah. Tapi sebenarnya diammu adalah tanda dari seseorang yang sudah belajar menguasai dirinya, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan kehidupan mengajarkan segala sesuatu secara perlahan. Diammu mengajarkan mereka sebuah pelajaran yang sulit diterima, bahwa tidak semua pertempuran harus dilawan dengan suara keras atau kemarahan. Kadang, keheningan yang penuh keyakinan lebih membingungkan dan lebih menakutkan bagi mereka yang ingin melihatmu hancur. Ketika kamu memilih diam, kamu membiarkan waktu dan perjalanan hidup yang berbicara, membiarkan hasil perjuanganmu menjadi saksi bisu atas segala usaha yang kamu lakukan. Dan itu membuat mereka semakin tak berdaya, karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang tidak mereka pahami. Di balik diam yang kamu pelihara, ada kekuatan yang tumbuh semakin besar. Ada kedamaian yang mengalir dari hati, yang tidak lagi terpengaruh oleh ombak kegelisahan. Ada keteguhan yang tidak mudah digoyahkan oleh angin badai dunia. Diammu menjadi ruang suci, tempat kamu merefleksikan diri, tempat kamu menyembuhkan luka yang tak terlihat oleh siapapun. Dan dalam ruang itu, kamu menemukan dirimu yang sebenarnya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menjalani hidup tanpa harus membiarkan mereka yang ingin menjatuhkanmu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi biarkan mereka terus berharap melihatmu hancur. Biarkan mereka menunggu reaksi yang tak kunjung datang. Karena diammu adalah jawaban terkuat, tanda bahwa kamu telah melewati titik di mana mereka bisa menyakitimu lagi. Dan saat kamu memilih diam, kamu juga memilih untuk menjaga dirimu, menjaga kedamaian batinmu, dan menunjukkan pada dunia bahwa terkadang kekuatan terbesar adalah mampu tetap tenang di tengah badai. Diammu bukan hanya tentang kamu, itu adalah kemenangan atas mereka yang ingin melihatmu tersungkur. Bab 9. Ketika mereka mulai merasakan kekalahan. Ada saat di mana mereka yang selama ini berusaha menjatuhkanmu mulai merasakan sesuatu yang tak pernah mereka prediksi. Rasa kekalahan yang perlahan menyusup ke dalam hati mereka. Bukan kekalahan yang terlihat jelas, tapi kekalahan yang halus, yang muncul dari ketidakmampuan mereka untuk mematahkan semangatmu. Mereka mulai bertanya-tanya dalam diam, bagaimana mungkin kamu bisa tetap berdiri tegak meski sudah dihantam oleh berbagai badai kehidupan? Pertanyaan itu menjadi bisikan yang mengganggu, menembus keyakinan palsu yang selama ini mereka pegang erat. Mereka yang dulu penuh dengan kata-kata penuh celah dan kritik tajam, kini mulai ragu. Mereka mulai melihat bahwa setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu malah memperkuatmu. Ini bukan hanya tentang fisik atau materi, tapi tentang kekuatan batin yang tak bisa diukur dengan ukuran dunia. Mereka merasa kalah bukan karena kamu lebih kuat secara langsung, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak punya. Keteguhan hati yang tidak goyah oleh cobaan, dan keyakinan yang tumbuh dari setiap luka yang kamu terima. Ketika mereka merasakan kekalahan itu, mungkin mereka tidak langsung mengakuinya. Mereka tetap mencoba menyembunyikan kekhawatiran mereka dengan sikap sinis atau ejekan yang tidak berujung. Namun di balik topeng itu, ada kecemasan yang sulit mereka sembunyikan.
kegelisahan karena kekuatanmu yang semakin nyata dan sulit mereka taklukkan. Ini adalah momen di mana permainan mereka mulai berubah dan kamu menjadi pihak yang mengendalikan cerita hidupmu sendiri, bukan lagi mereka yang menentukan nasibmu. Kekalahan mereka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perubahan besar. Mereka yang dulu menjadi lawanmu kini harus mengakui bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama untuk menjatuhkanmu. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kamu telah berubah, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin. Dan perubahan itu membawa ketenangan dan kekuatan yang bahkan mereka sendiri tak bisa mengalahkan. Mereka merasakan tanpa harus berkata bahwa kamu telah menempuh jalan yang tidak bisa mereka ikuti. Dan di saat itu kamu tahu bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Kamu tahu bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap kali kamu hampir menyerah, justru membawa kamu ke titik di mana kamu bisa berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Kamu tahu bahwa mereka yang dulu ingin melihatmu menderita, kini hanya bisa menyaksikan kekuatanmu yang semakin nyata. Dan dalam kesunyian itu, kamu tersenyum, menyadari bahwa mereka yang ingin kamu tersungkur, sekarang adalah yang mulai merasa kalah. Ini adalah kemenanganmu, bukan hanya atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Bab 10. Kamu adalah jawaban mereka yang tak tersampaikan. Kini, di akhir perjalanan ini, kamu mulai memahami sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik semua cobaan dan perlawanan yang kamu hadapi. Bahwa kamu bukan sekadar korban atau objek dari niat buruk mereka, tapi kamu adalah jawaban yang tak pernah mereka sadari. Jawaban dari doa-doa yang tak terucap, harapan yang tersembunyi, dan kerinduan akan seseorang yang mampu bertahan di tengah segala badai. Kamu bukan hanya bertahan, kamu telah menjadi manifestasi kekuatan yang mereka takutkan, tapi juga sebenarnya mereka butuhkan. Mereka yang ingin kamu jatuh sebenarnya juga sedang mencari tanda, sebuah bukti bahwa keadilan dan kebaikan akan menang di akhir cerita. Meski mereka tidak bisa mengatakannya, mereka melihat pada kamu sebuah cermin dari kemungkinan berubah, dari kemampuan bangkit, dan dari kekuatan untuk melampaui luka. Kamu adalah pengingat hidup bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia, dan setiap luka membawa pelajaran berharga yang membentuk siapa kamu sebenarnya. Dalam kesunyian dan ketegaranmu, kamu menjadi pelita bagi mereka yang masih berjuang dalam kegelapan. Tanpa disadari, kamu memberi inspirasi pada mereka yang takut untuk melangkah, pada mereka yang masih meragukan diri sendiri, dan pada mereka yang merasa sendirian menghadapi badai kehidupan. Kamu adalah bukti bahwa di tengah gelapnya dunia, masih ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan, dan cahaya itu bersinar dari dalam dirimu sendiri. Dan meski perjalanan ini penuh dengan luka, air mata, dan rasa sakit, kamu telah membuktikan bahwa siapapun bisa memilih untuk bangkit dan melangkah maju. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari menghindari kesulitan, tapi dari bagaimana kita menghadapi dan melewatinya dengan hati yang tetap teguh. Kamu adalah jawaban mereka yang tak tersampaikan. Sebuah bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan jiwa yang telah menemukan damai dan keyakinan pada dirinya sendiri. Jadi, berjalanlah dengan kepala tegak dan hati yang penuh rasa syukur. Jangan biarkan siapapun membuatmu meragukan nilai dirimu. Karena kamu adalah jawaban dari segala ketidakpastian, kekuatan di tengah kelemahan, dan harapan yang tak pernah padam. Ingatlah selalu, mereka mungkin ingin kamu tersungkur dan menderita, tapi kamu telah memilih untuk bangkit dan menjadi lebih dari apapun yang mereka bayangkan. Dan itu adalah kemenangan yang paling indah, kemenangan atas dunia dan atas dirimu sendiri. Jangan pernah lupa, kekuatan terbesar bukanlah menghindari jatuh, tapi kemampuan untuk bangkit setiap kali kamu terjatuh. Mereka mungkin ingin kamu tersungkur dan menderita, tapi kamu telah memilih jalan yang berbeda, jalan keberanian, keteguhan, dan keyakinan. Biarkan perjalanan ini menjadi pengingat bahwa kamu lebih kuat dari segala rintangan dan lebih berani dari segala ketakutan. Teruslah melangkah dengan penuh percaya diri, karena dunia butuh cahaya yang hanya kamu bisa nyalakan.